Bagaimana sebaiknya pola asuh sebagai single moms ini, Dok? Mempunyai anak laki-laki umur 6 tahun dan berpisah dengan mantan suami baru aja tahun 2020. Begitu, Dok. Dan suami sudah berkeluarga lagi tapi masih menemui anak saya setiap bulan. Bagaimana saya menjelaskan ke anak saya bahwa ayah bundanya sudah tidak bisa bersama tanpa menyakiti hatinya? Oke, jadi ini mungkin kompleks ya. Yang pertama, nomor satu, harus ada kesepakatan antara ayah dan bundanya. Bagaimana dalam pola pengasuhan anak dengan kondisi keluarga yang sudah berbeda. Ya, bila ada kesepakatan misalnya, kita tetap akan, dia hanya cukup tahu dulu ini ayahnya, ini ibunya. Maka walaupun pisah rumah gitu, ya kan? Karena anak ini ada kalau usia 6 tahun ke bawah itu mereka kadang-kadang belum terlalu mengerti ya. Jadi sehingga kalau kita mau ngasih tahu juga dia penerimaannya nanti mungkin akan nggak ngerti gitu ya. Contoh misalnya nih ya, biasanya mereka akan lebih aware tuh kalau udah usia 7 tahun ke atas, 8 tahun ke atas kok ayahnya tidak di rumah. Nah, itu mungkin kita harus menunggu waktu yang tepat, dimana ketika memang anak sudah bertanya. Nah, di sini memang perlu kesepakatan sih, nomor satu kesepakatan dulu ayah dan bundanya. Jadi, walaupun dengan terpisah, tetapi tetap bisa memberikan perhatian yang sama. Kan, misalnya, sekarang kan zamannya canggih ya, kita udah bisa video call. Jadi misalnya dengan ayahnya yang rutin video call, mungkin pada waktu di kondisi kayak misalnya lagi kerja ada waktu lowong, ayahnya video call gitu. Jadi sebenarnya si anak ini tetap merasa utuh ayah bundanya gitu. Nah, pertanyaan di sini sebenarnya apakah kita tujuannya anak ini tetap bertumbuh tanpa kekurangan sosok ayah bunda, atau kita mau kasih tahu dengan cepat bahwa ini loh mama papa udah pisah. Itu tuh harus sebenarnya melihat kesiapan dari si anak. Kalau memang usia 6 tahun, anak ini belum mengerti, mungkin sebaiknya tetap, walaupun secara terpisah, tetap ada kontribusi dari kedua orang tua. Gitu. Cuma, peningkatan kualitas ini yang penting. Jadi misalnya, walaupun mungkin sambil video call, atau mungkin kayak Sabtu ayahnya datang ke rumah, dan kemudian meluangkan waktu untuk bermain bersama ayahnya, bagi si anak ini, dia tetap ada sosok ini, sosok ayahnya, gitu ya. Sampai kemudian si anaknya siap. Pada saat anaknya siap itu dan bertanya, nah di situ memang kita bisa kita memberitahukan memang tetap kembali lagi komunikasi ya, efektif, bahasa sederhana ya, bahwa untuk saat ini misalnya ayah tidak bisa tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga memang adik akan lebih sering ketemu mama, tapi jangan khawatir. Ayah akan misalnya hari Sabtu bermain sama ayah kayak gitu. Nah, untuk memperkenalkan orang baru itu juga perlu jembatan. Nah, makanya komunikasi ayah bundanya ini penting. Jadi kayak setelah adiknya si anaknya mengerti bahwa orang tuanya baik ayah ibunya ini terpisah, dia sudah bisa paham, kemudian baru mulai pelan-pelan dijembatani untuk memperkenalkan orang baru. Ya, di sini adalah mungkin istri baru, keluarga dari barunya keluarga baru. Nah, sekarang ayah tinggal di sini. Di sini ada ini, namanya ini, kayak gini ya. Sampai akhirnya si anak pelan-pelan bisa menerima. Jadi memang harus pendekatannya pelan-pelan, dan memang komunikasi dasar yang utama harus dijelaskan dulu inti ayah bundanya pisah, kemudian baru ada tambahan keluarga baru. Mungkin seperti itu. Mungkin sedihnya kalau biasanya banyak di rumah, kemudian udah jarang nggak di rumah, itu tetap anak 6 tahun ngerasa ya, Dok ya? Ngerasa, tetapi mereka kadang-kadang tidak bisa mengungkapkannya dengan jelas. Jadi sehingga memang di sini tetap diperlukan, makanya ada kesepakatan ayah dan bunda bahwa si ayahnya ini memang harus komitmen dan konsisten untuk tetap memberikan perhatian. Makanya tadi bilang, entah itu dia lewat video call, atau misalnya sebelum pulang ke rumah yang keluarga yang baru, mungkin singgah dulu ke anak, berbicara dulu sebentar gitu ya. Jadi tetap dia meningkatkan kualitas daripada hubungan dari ayah dan anak. Mungkin seperti itu.